kembali dengan saya Tio Marta Marike, Sarjana Ekonomi, Ketua Yayasan dari Trigatra Marta Nusantara. Pada saat ini kita mau mempelajari bagaimana cara menanam tanaman secara hidroponik. Yuk kita ikuti kegiatan dari Yayasan Marta Nusantara. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share setiap kegiatan Yayasan Marta Nusantara di channel YouTube Sahabat Marta. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan dan menyenangkan hati Tuhan. Selamat sore. Ini penanaman tanaman secara hidroponik. Boleh dong dibagi cara pembuatannya sampai penanamannya dan pemeliharaannya ya Mas? Oke, siap. Yang pertama nih, hidroponik itu ada berbagai jenis ya, model ya. Ada model DFT, ada model NFT, ada model rakit apung. Yang saya bikin ini model NFT. NFT itu artinya nutrien film teknik, yang dimana airnya itu mengalir secara tipis. Nah, seperti kalau mau lihat di sini bisa lihat langsung sih. Nah, dia tipis aja. Terus dia kena ke rock wallnya tuh sebatas kena aja, yang penting airnya ngalir seperti ini. Jadi dia nggak terlalu, nah itu yang penting dia airnya ngalir. Apa sih keunggulannya pakai NFT? Banyak orang-orang yang kalau kita lihat yang skalanya industri pakainya NFT. Kalau NFT itu dia keunggulannya sirkulasi airnya. Jadi karena dia sirkulasi terus menerus, nutrisinya juga terus menerus sirkulasi, dan otomatis kan air juga akan penuh oksigen kan. Nah, air itu penuh oksigen nanti mempengaruhi kepada pertumbuhan tanamannya. Pertama, dia bakalan lebih cepat besar. Yang kedua juga hasilnya akan berbeda, maksudnya lebih besar daripada hasil dengan DFT gitu. So, habis itu gimana nih cara pembuatannya? Ini sih sebenarnya pakai pipa ukuran 2,5 in nggak ada masalah. Yang saya pakai ini pakai yang 3 in. Kalau teman-teman mau pakai yang 2,5 in juga is okay. Setelah itu pipa 2,5 in ininya pakai yang setengah in aja, setengah in. Lalu ada elbow di sini, ini sama ada elbow, terus ada dop. Nah ini bed, kalau dia NFT sistemnya begini, ini turun ke bawah lalu turun naik ke sini terus sampai ke sana. Tapi kayak bentuknya tuh zigzag gitu. Oh, zigzag ya gini ya. Jadi airnya mengalir ya dari atas sampai ke bawah ya. Di sini kita lihat lagi ya. Di sini nih ada nih tong warna biru. Tong warna biru itu untuk penyimpanan airnya. Oh, jadi air mengalir dari pipa atas nurun ke bawah sampai ke pipa yang paling bawah. Betul. Mengalir ke tong yang warna biru ini. Yes. Nanti berputar ke atas lagi berarti ya airnya ya. Nah, setelah itu kita juga pasang sini water control. Water controlnya nih kayak pakai stop keran aja sih, ini untuk kontrol airnya aja, mau seberapa deras atau apa tinggal diputer aja. Lalu untuk pompanya ini kan kita bikin 2 instalasi. 2 instalasi ini kurang lebih ada sekitar 140 lubang atau 150 ya, kurang lebih sekitar segitu. Nah, saya menggunakan pompa yang ketinggian semburannya 2,8 liter, 2,8 meter dengan daya semburan kalau nggak salah 2.500 liter per jam. Nah, kenapa? Karena kita butuh, di sini ada 2, kita pecah. Jadi dari pompa situ naik, kita pasang elbow di sini masuk ke sini kita pecah. Nah, yang ini belum kita pasang karena benihnya belum siap, sedang dalam proses semai. Nah, untuk ini kita lihat di sini. Teman-teman juga nanya, ada yang kenapa sih pakai ini? Ada juga yang pakai net pot. Ini juga bisa dua-duanya. Kalau ini kan kita menggunakan yang ada aja kan, yang limbah yang ini ya, limbah sampah lah ya. Limbah plastik bisa kita gunakan ya, lebih hemat. Mungkin kalau net pot lebih mahal mungkin harganya ya Mas ya. Betul, lebih mahal. Dan harus warnanya hitam atau putih, nggak boleh yang bening. Kenapa tuh? Kenapa ya? Karena ketika
ini dikasih warnanya yang bening, kan otomatis sinar Penyerapan matahari airnya lebih penyerapan sinar mataharinya lebih besar kali ya. bukan, justru untuk menghindari sinar mataharinya kena langsung ke airnya. Kalau misalnya dipakai yang bening, kan sinar matahari masuk ke air, nanti timbul lumut. Iya, makanya kalau yang mungkin yang bening lebih menyerap Ya, sinar mataharinya lebih besar Ya, ya. dibandingkan kalau hitam, kalau enggak yang apa mungkin Ya. lebih gelap gitu lah. ya betul. Nah, lalu kita udah bahas ininya, terus atasnya, oh ya, untuk atapnya kita pakai plastik UV. Plastik UV ini Gunanya ketebalannya 6 mili kalau salah. Jadi agak tebal ya. Gunanya ini untuk menahan sinar matahari secara langsung ya. tanaman butuh sinar matahari, tapi dia harus menyala UV-nya juga. UV-nya kan sekitar 14% ya daya saring. Nah, di sini saya juga tambahin yang lebih optimal, yaitu aerator. Untuk apa tuh? Aerator itu fungsinya untuk menyemburkan oksigen ke dalam tong penyimpanan air. Oh gitu. Jadi semakin banyak fungsinya. oksigen yang masuk ke dalam air, otomatis sebentar ya, otomatis tanamannya ini makin subur gitu, karena tanaman kan juga memerlukan O2 di dalam airnya. Ini kita lagi mau nurunin pH pakai daun ketapang. Ini daun ketapang modelnya gini. Ini selain berfungsi menurunkan pH, menurunkan pH juga berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan akar. Nah, kita caranya gini aja, kita remes, masukin sini. Ini kantong udah dipolongin ya, udah dipolongin, terus diikat, habis itu taruh sini. Soalnya, tapi ini emang agak lama ya, nurunin pH perlu waktu 2 jam baru kelihatan pH-nya turun. Kalau biasanya selain pakai daun ketapang pakai apa? Ada yang pakai bahan kimia juga bisa, pakai air apa namanya itu, air aki ya. Ada beberapa orang yang pakai air aki sur, itu kan H2SO4. Sebenarnya dia lebih cepat sih, cuma ada kelemahannya nanti dia daunnya ini kalau terlalu banyak H2SO4 dia bakalan warnanya ada kuning-kuning sama nggak mekar, dia bakalan nutup begini daunnya. Nah itu yang bahaya, lebih baik yang alami aja sih. Jadi kalau pakai daun ketapang mungkin agak lebih lama prosesnya ya. Betul. Tapi kalau pakai yang apa namanya H2SO4 tadi ya, Cepat langsung. itu lebih cepat prosesnya untuk menurunkan pH di dalam air. Betul. Emang gunanya pH. bukan berapa sih kadar pH yang dibutuhkan dalam betul. penanaman Ya. yang dibutuhkan tanaman hidroponik ini? Ya. Kalau pH itu kalau di hidroponik 5,5 sampai 6,5. Kenapa di angka segitu? Karena kalau dia sifatnya basah, ada nutrisi mikronya tuh nggak keserap oleh tanaman. Jadi dia akarnya ini nggak bisa nyerap. Dan kalau dia terlalu asam, kalau nggak salah ada zat mangan atau zat besinya, kan ada Fe juga, itu dia nggak keserap, makanya harus di angka 5,5 sampai dengan 6,5. Memang kadar pH di air biasanya itu ada berapa? Nah, Berapa besarnya? Kalau misalnya kita pakai air PDAM itu biasanya bersifat basah, lumayan sih. Biasanya dia di atas 8, tapi nggak nyampe angka 9, paling 8,5, 8,4. Oh, jadi berarti menurunkan pH 8 tersebut menjadi 5,5 sampai 6,5. Ya, betul. Kalau secara alami menggunakan daun ketapang ya, walaupun prosesnya agak lama, tapi mungkin lebih sehat Ya. untuk sayur hidroponik ini. Sama mempercepat pertumbuhan akar. Oh, oke. Merangsang pertumbuhan. Ini kan tadi kita udah bahas gelasnya nih. Sekarang kita mau bahas media tanam ya kan? Media tanam. Nah, ini namanya media tanamnya menggunakan rock wool. Nah, rock wool ini bisa ditemukan di banyak sih, di online shop ada, di tukang tanaman juga ada. Nah,
Rock wool ini dipilih karena dia mempunyai daya serap air yang paling bagus di antara media tanam yang lain. Sebenarnya media tanam banyak sih, ada yang pakai sekam bakar juga bisa, ada pakai pasir malang juga bisa, cuman rock wool ini paling ini. Saya juga lagi mengadakan uji coba untuk menggunakan sekam bakar sih. Saya mau bandingin. Mungkin di video selanjutnya nanti saya bakalan kasih lihat perbandingannya. Terus kayak gelasnya dibolong-bolongin ya Mas? Oh iya betul, bolong-bolongin. Nah ini cara pembolongannya juga ada tekniknya juga sih. Pertama yang ini bawah ini juga harus banyak bolong-bolongnya. Lalu di sebelah sini juga ada untuk air masuk, sebelah sini juga ada dari samping. Jadi kalau dia ada air masuk samping, dia juga bisa masuk dari samping dan bisa juga masuk dari bawah gitu. Dan kenapa sih dibuat banyak gini, supaya akarnya juga keluar gitu. Kalau terlalu sedikit nanti dia akarnya susah untuk keluarnya, jadi nanti tanamannya nggak bisa besar. Mungkin karena dikasih banyak lubang juga dalam gelasnya, karena di sini sudah ada air yang tertampung ya. Iya. Jadi kalau akar juga terlalu terendam sama air akan busuk akarnya ya Mas ya. Betul. Betul. Oke. Bagi tanaman masih baru. Jadi ini tanamannya mungkin kita semai dulu. Setelah beberapa senti, mungkin 10 senti, kita pindahkan ke dalam rock wool ini ya Mas ya. Yes, betul seperti itu. Nah, kalau mau lihat semainya, ayo kita lihat semai.